Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat-sahabat teknik di channel Jadi Berkah Teknik. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan video kali ini kita akan masih melanjutkan tentang masalah resistor. Kalau kemarin kita sudah bahas cara resistor dikondisikan seri dan paralel dengan perhitungannya juga, dan saya harapkan sahabat-sahabat semua sudah memahaminya. Untuk secara prinsip dasarnya seperti kemarin, nanti untuk kombinasi-kombinasinya itu tergantung kreativitas saudara-saudara, sahabat-sahabat semua. Kali ini saya akan mengajak saudara untuk bagaimana ketika resistor itu diberi sebuah arus, sebuah tegangan yang nantinya digunakan untuk mensuplai kebutuhan kecil dengan perhitungannya. Jadi kita nanti di sini akan belajar menentukan berapa nilai resistansi, berapa nilai R yang harus dibutuhkan untuk menghidupkan sebuah, kalau di sini kita ambil LED. Nah, LED, light emitting diode, jadi lampu yang menyala, diode yang bisa menyala. Nah, kalau LED sendiri itu memang membutuhkan arus yang sangat kecil, karena dia biasanya dipakai untuk sinyal indikator atau sebagai penanda suatu sistem bekerja, atau indikator untuk power. Nah, di mana memang tegangannya yang dibutuhkan sangat kecil. Nah, saat ini dioda itu kisaran tegangan kerjanya dioda LED atau LED. Nah, ini tegangan kerjanya VW-nya itu antara 1,5 sampai 3 volt. Ini. Nah, tapi biasanya di antara ini. Tapi ketika Anda mensuplai dengan tegangan 1,5 volt, biasanya LED itu sudah nyala tanpa harus dikasih hambatan. Tapi kadang kita kondisinya beda, saudara, teman, sahabat-sahabat semua. Kondisinya beda. Kita punyanya tegangan, atau istilahnya kita membuat sebuah power supply, yang dimana power supply itu ketika kita on kan, kita tuh harus tahu, atau istilahnya penanda bahwasanya power supply itu nyala. Biasanya menggunakan LED. Nah, karena tegangannya itu 12 volt, jauh di atas dari tegangan yang dibutuhkan oleh LED. Untuk itu harus diberi hambatan atau ditahan supaya LED-nya itu tidak terbakar, atau istilahnya over arusnya. Nah, di sini yang ada satu soal diketahui. Nah, nanti rumus yang kita pakai ini rumus hukum Ohm ya, rumus hukum Ohm. Nah, ini Anda sangat berguna sekali. Anda harus memahami rumus hukum Ohm ini, di mana rumusnya itu V sama dengan I kali R, di mana V itu sama dengan tegangan. Tegangan itu timbul hasil dari perkalian antara arus dan tahanan. Begitu ya. Nah, dengan rumus ini, makanya di mana V adalah tegangan, satuannya volt, I adalah arus, satuannya ampere, R adalah hambatan, satuannya ohm. Nah, ini hafal mati rumus ini ya. Jangan sampai lupa hafal mati rumus ini, karena nanti rumus ini akan selalu kita gunakan. Mau secara prinsip hukum Ohm itu, rumus hukum Ohm itu selalu kita gunakan dimanapun Anda menghitung listrik. Baik itu AC atau DC, itu selalu menggunakan prinsipnya hukum Ohm ini, selalu gitu. Nah, kita belajar sederhana dulu aja, paham maksudnya dari hukum Ohm ini, kenapa kita gunakan, karena nanti kita gunakan untuk menghitung, mencari nilai resisten ini gitu ya. Nah, diketahui lampu LED dengan maksimal arus 10 mA. Jadi LED ini secara datasheet, secara istilahnya datanya, spesifikasinya LED ini arusnya tuh 10 mA untuk yang diameter 3 mili ya, yang biasa di pasaran itu ya.
itu arusnya itu sekitar 10 miliampere. Dia sudah bisa bekerja. Nah, dan disuplai dengan tegangan 12 volt. Nah, ditanyakan berapa nilai resistan atau resistor di sini supaya LED ini bisa menyala dengan normal tanpa mengalami kerusakan. Nah, dengan tegangan sumber 12 volt. Nah, di sini makanya dengan kita sudah memahami hukum Ohm ini, rumus ini, V sama dengan I kali R, maka bisa kita kerjakan. Cara ngerjakannya ya sederhana tadi, kita kan sudah tahu ya, V sama dengan 12 volt, I sama dengan 10 miliampere. Ini kita jadikan ampere dulu ya. Kalau 10 miliampere dijadikan ke ampere, berarti dia dibagi 1000, sahabat-sahabat. Supaya miliampere ini berubah jadi ampere, maka dibagi 1000. Ketemunya adalah 0,01 ampere. Nah, yang disuruh pertanyaannya berapa nilai R-nya ini? Nah, makanya rumusnya berubah. Karena yang ditanya R, makanya R sama dengan tegangan dibagi arus. Nah, sama dengan 12 volt dibagi 0,01 ampere. Ketemunya 1200 ohm. Nah, 1200 ohm ini kalau kita sederhanakan bahasanya, penyebutan yang lazim para apa itu teknisi-teknisi elektronik itu biasanya menyebutnya 1K2 ohm. Nah, berarti nilai yang harus dipasang untuk menghidupkan LED ini supaya nyala normal dengan tegangan sumber 12 volt sebesar 1K2 ohm atau 1200 ohm. Nah, begitu teman-teman, sahabat-sahabat semua. Jadi nilai 1K2 ini nanti akan aman untuk menghidupkan LED yang ada di sini dengan arus, kebutuhan arus dia itu 10 miliampere. Tuh. Nah, di sini mungkin nanti pengembangannya bisa lagi. Kita akan bahas nanti resistor. Ini bisa nanti berkembang nanti ya, berkembang. Kalau kita itu istilahnya bahasanya begini, poinnya aja. Kalau kita punya tegangan di sini itu 1,5 sampai 3 volt, kita nggak perlu pakai ini, saudara, sahabat, pakai R. Langsung kita suplai saja, ini sudah nyala normal. Nah, tapi kalau kita tegangannya 12 volt, maka kita yang dikejar arusnya. Nanti kalau arusnya ini terkejar, yang kecilkan, otomatis tegangan yang di sini nanti terukurnya itu sesuai tegangan LED ini ya. Jadi sekitar 1,6 volt, 1,5 sampai 3 volt tegangan LED di sini itu. Tergantung LED-nya ya. Nah, tapi intinya I-nya LED itu menurut spesifikasi itu 10 miliampere arus kerjanya. Jadi kalau kita kejar arus kerjanya dikarenakan karena tegangannya lebih besar dari tegangan kerjanya, makanya kita kejar arus kerjanya. Kalau arus kerjanya disesuaikan, nanti tegangan di sini menyesuaikan. Itu ya. Terus tidak di sini diukur terus jadi 12 volt, enggak. Nanti sesuai ketika sudah ada R-nya ini. Itu. Baik sahabat-sahabat teknik yang Anda dimanapun Anda berada. Untuk ulasan video kali ini kita bahas hukum Ohm cukup demikian dulu. Mungkin nanti para sahabat-sahabat atau para pelajar-pelajar, adik-adik semua yang saat ini mungkin sedang mendalami jurusan listrik atau elektronika di SMK atau di perkuliahan, itu awal-awalnya dasar elektronikanya pasti nanti Anda dikenalkan dengan seperti ini. Maka mungkin dengan sedikit ini, nanti dasar ini sudah Anda kuasai, paham. Nanti kalau ketemu dengan persoalan-persoalan yang lebih kompleks, saya yakin Anda pasti juga bisa menyelesaikan, paham. Kuncinya di dasarnya. Nanti kalau dasarnya Anda paham, insya Allah Anda ditemukan dengan masalah atau kasus-kasus, atau nanti custom kasus, permintaan-permintaan, pasti Anda bisa punya solusinya. Itu. Oke, sahabat-sahabat teknik ada manapun Anda berada, saya kira cukup video kali ini dari saya. Jangan lupa tetap subscribe, komen, dan share, like, tentunya untuk membantu kemajuan dari channel ini. Karena nanti di episode-episode berikutnya
namanya bicara teknik teman-teman, sahabat-sahabat, pasti kita pakai alat peraga. Pasti kita pakai alat bantu. Yang intinya itu semua untuk membuat proses dari belajar kita menjadi lebih paham, atau kita teori, ada prakteknya, dan praktek itu perlu benda kerja, perlu peralatan, perlu instrumen. Nah, untuk itu, demi kelancaran dan kemajuan dari channel Jadi Berkartanik, saya sangat berharap subscribe, komen, like, dan share-nya, sehingga menjadi kemajuan dan tambah bersemangat kita untuk saling berbagi ilmu. Jangan lupa hidupkan tombol lonceng supaya notifikasi video terbaru saya selalu masuk dan memberitahu atau Anda dapat notifikasi dari video-video terbaru saya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.